Malam itu, aku baru saja pulang dari rumah temanku sehabis menghadiri acara ulang tahun teman kuliahku. Sampai di rumah jam 11 malam, ternyata Biksumi pembantu mamaku yang membukakan pintu untukku. Biksumi baru 3 bulan bekerja di rumah mamaku, namun pembawaannya yang ramah membuat dirinya cepat akrab denganku. Aku sendiri merasa senang sejak Biksumi bekerja di rumah ini, sebab aku jadi punya teman ngobrol saat berada di rumah. Usia Biksumi sekitar 38 tahun. Wajahnya tidak cantik, namun tidak pula membosankan bila dipandang berlama-lama. Awalnya, aku menganggap Biksumi sama seperti Mbok Siem, pembantu lama kami yang sudah berhenti kerja karena sudah cukup tua. Mbok Siem cukup lama menjadi pembantu sejak aku masih kecil, hanya saja orangnya agak cuek dan jutek, sehingga aku jarang ngobrol dengannya. Biasanya kalau sudah di rumah, aku langsung masuk kamar dan sibuk main HP atau nonton film. Namun sudah 3 bulan ini, Mbok Siem berhenti kerja dan memilih pulang kampung untuk ngurusin anak dan cucunya. Sebelum berhenti kerja, Mbok Siem membawa Biksumi ke rumah mamaku untuk menggantikan pekerjaannya sebagai pembantu. Biksumi masih ada hubungan kerabat dengan Mbok Siem. Ia adalah istri dari adik sepupu Mbok Siem di kampung halaman. Akan tetapi, suami Biksumi sudah setahun ini berangkat menjadi TKI ke luar negeri, sehingga Biksumi sendirian di kampung halaman. Biksumi merantau ke kota untuk mencari kerja, bukan hanya karena untuk membantu perekonomian keluarganya. Tanpa sepengetahuan Biksumi, Mbok Siem menceritakan kepadaku bahwa keluarga sengaja menyuruh Biksumi bekerja di kota. Sebab baru saja 6 bulan ditinggalkan suaminya merantau menjadi TKI, Biksumi sudah pernah ketahuan sedang bermesraan dengan suami tetangga. Aku awalnya cuek saja dengan cerita Mbok Siem itu. Tapi lama-lama aku menjadi penasaran juga terhadap Biksumi. Sebenarnya, Mbok Siem menceritakan hal itu agar aku dan mamaku bisa menjaga Biksumi, supaya selama bekerja di rumah kami, jangan sering keluar rumah, apalagi keluyuran ke tetangga. Mbok Siem khawatir Biksumi kembali mengulangi kesalahannya yang dilakukannya di kampung halaman. Rasa penasaranku mulai tumbuh pada Biksumi. Ketika suatu saat aku melihat sendiri, Biksumi sedang ngobrol akrab sekali dengan Mang Karyo, pedagang sayuran keliling. Waktu itu, aku bangun agak kesiangan jam 10, sehingga aku buru-buru mandi dan bersiap untuk berangkat kuliah. Namun, aku jadi kaget ketika keluar kamar. Aku melihat Kang Karyo sedang bersama Biksumi di dapur. Mereka sangat terkejut menyadari kehadiranku dan berusaha bersikap wajar di hadapanku. Biksumi beralasan meminta Kang Karyo untuk membantunya memasangkan selang tabung gas karena gas kompornya habis. Saat itu, aku percaya saja, sebab memang biasanya juga Kang Karyo membantu Mbok Siem memasang gas ketika Mbok Siem masih bekerja di sini. Akan tetapi, rasa percayaku seketika hilang ketika aku mengetahui yang sebenarnya terjadi di dapur. Sore setelah pulang kuliah, aku iseng memeriksa rekaman CCTV di dapur, dan ternyata aku jadi kaget menyaksikan apa yang terjadi. Tapi entah kenapa, aku yang tadinya mau memarahi Biksumi, jadi nggak bisa marah padanya. Diam-diam, aku malah semakin penasaran dengan Biksumi, pembantu yang baru 3 bulan bekerja di rumah mamaku. Aku juga merahasiakan apa yang kulihat dari mamaku, karena aku khawatir mama pasti akan langsung memecat Biksumi jika mengetahui apa yang terjadi. Malam itu, karena Biksumi yang membukakan aku pintu sepulang aku dari acara ulang tahun temanku, aku pun mengajak Biksumi ngobrol. Kebetulan, mamaku sudah tidur, dan biasanya mama pasti nyenyak banget tidurnya sampai besok pagi. Sehingga kupikir aku bisa punya banyak waktu untuk berbicara dengan Biksumi pembantu kami. Dan Bimo,
mau ngomong apa sih sama Bibik? Kok kelihatan serius banget? Tanya Biksumi. Ada yang saya mau tanyakan, Bik. Tetapi kalau Biksumi sudah ngantuk, biar besok saja kita bicarakan. Jawabku. Enggak kok, Den. Bibik malah nggak bisa tidur, Den. Ngobrolnya sekarang saja kalau memang penting, Den. Pinta Biksumi. Kenapa Bibik nggak bisa tidur? Kan sudah malam. Apa Bibik kepikiran ia sama suami di luar negeri? Atau malah lagi mikirin Kang Karyo? Tanyaku kembali. Saat aku menyebut nama Kang Karyo, wajah Biksumi mendadak berubah. Salah tingkah dan serba salah nggak berani menatap diriku. Ah, Den Bimo bisa aja. Ngapain Bibik mikirin Kang Karyo? Udah Den, Bibik bikinin kopi dulu ya, Den. Habis itu baru kita ngobrol, Den. Kilah Biksumi. Biksumi segera beranjak ke dapur untuk membuatkan aku kopi. Sekilas aku bisa menangkap wajah Biksumi sedikit merona saat aku bertanya tentang Kang Karyo. Malam itu, Biksumi sudah berganti pakaian gamis dan hijabnya dengan gaun tidur. Aku melihat Biksumi nampak lebih cantik dari biasanya. Soalnya selama ini aku hanya melihat Biksumi jika sedang bekerja selalu mengenakan gamis longgar dan hijab panjang yang menutupi pesona keindahannya. Tapi baru kali ini aku melihat Biksumi berpenampilan lebih menarik dengan gaun tidur pendek di atas lututnya. Setelah Biksumi melangkah ke dapur, aku duduk di sofa menunggunya sembari menonton televisi di ruang keluarga. Jujur saja saat itu, aku merasa jantungku berdebar setelah melihat Biksumi berpenampilan seperti itu. Ya, namanya juga aku masih muda di usia 21 tahun dan masih sangat cepat terpengaruh dan sensitif dengan pemandangan yang seperti itu. Apalagi jika aku mengingat apa yang kulihat tentang apa yang terjadi di dapur antara Biksumi dan Kang Karyo, aku jadi semakin berdebar. Biksumi memang tidak secantik mamaku, namun dia memiliki pesona yang lumayan menonjol dan besar masa depannya. Kupikir pantas saja jika suami tetangga di kampungnya sampai nekat mendekati Biksumi yang sudah lama ditinggal suami merantau. Demikian juga Kang Karyo yang nekat masuk ke dapur hanya untuk bisa berduaan dengan Biksumi pembantu di rumah mamaku. Tak lama kemudian, Biksumi sudah kembali lagi. Ia membawakan secangkir kopi untukku. Biksumi melempar senyuman manisnya padaku, meletakkan gelas kopi di meja kecil depan sofa, lalu Biksumi duduk di sampingku. Minum dulu, Den, biar santai kita ngobrolnya, kata Biksumi setengah berbisik padaku. Iya, Bik, makasih kopinya, saya minum dulu, jawabku. Sambil menyeruput kopi, aku melirik Biksumi yang duduknya sangat dekat di sampingku. Dia pun menatapku sembari mengulas senyum penuh makna kepadaku. Dan Bimo, kenapa sih? Kok kayak grogi gitu sama Bibik? Harusnya kan Bibik yang grogi di dekat anak majikan, kata Biksumi. Ku jawab, iya Bi, saya emang tumben duduk di dekat wanita. Saya selama ini kan gak boleh punya pacar, dilarang mama sebelum lulus kuliah, dan punya pekerjaan belum boleh pacaran, kataku. Ya udah, Den Bimo mau ngajak Bibik ngobrol soal apa sih, Den? Bibik jadi penasaran tumben. Den Bimo ngajak Bibik ngobrol malam-malam gini, tanya Biksumi. Saat itu, aku pun menanyakan tentang Kang Karyo, dan ku bilang pada Biksumi, aku sudah tahu semuanya, karena semua terekam dalam kamera CCTV di rumah ini. Biksumi nampak kaget sekali mendengar ucapanku saat itu. Seketika wajahnya nampak sedih dan terlihat mau nangis. Maaf Den Bimo, Bibik enggak sengaja melakukannya, karena Kang Karyo terus saja mendesak Bibik dan merayu Bibik saat itu. Den Bimo tahu sendiri kan, kalau Bibik ini sudah lama sekali nggak ketemu sama suami Bibik yang jadi TKI di luar negeri. Jelas Biksumi sembari meneteskan air mata. Saya tahu
akan kondisi dan keadaan Bibik yang jauh dari suami Bik. Akan tetapi, hal itu nggak bisa dibenarkan, Bik. Apalagi saya juga sudah tahu kalau Bibik juga pernah melakukan sebuah kesalahan yang sama ketika di kampung halaman dulu. Timpalku dengan nada tegas. Wajah Biksumi semakin merona dan tangisnya mulai pecah perlahan. Biksumi minta maaf dan mengaku menyesali kesalahannya. Saat itu, Biksumi meraih pakaiannya untuk mengusap air matanya. Namun, karena gaunnya terangkat, aku jadi bisa melihatnya. Den Bimo tolong Bibik. Den, jangan sampai mamanya Den Bimo mengetahui hal ini. Bibik pasti akan dipecat, Den, pinta Biksumi. Aku jadi semakin berdebar saat itu sebab Biksumi bergeser duduk semakin dekat padaku sembari menepuk bahuku meminta kebijaksanaan dariku. Iya, Bik. Saya tidak akan menceritakan masalah ini kepada siapapun termasuk ke Mama, tapi Bibik harus janji sama saya, kataku. Janji apa, Den? Iya, Den. Bibik akan janji, tanya Biksumi. Ku jawab, Biksumi harus janji jangan mengulangi lagi dengan Kang Karyo, Bik, sebab Kang Karyo kan sudah punya anak dan istri, kataku. Iya, Den Bimo. Bibik janji. Terus janji apa lagi, Den? Tanya Biksumi. Satu lagi, Bibik harus janji mau ngajarin saya, Bik, ujarku dengan sedikit bergetar dan malu-malu. Iya, Den. Bisa saja bikin Bibik khawatir dan sedih. Tetapi malah sekarang Bis bikin jadi tersenyum deh. Dan Bimo lucu, kata Biksumi. Biksumi bilang, mana mungkin dia berani ngajarin aku sebagai anak majikannya. Apalagi ngajarin sesuatu yang dilarang sama mamaku. Pacaran saja aku nggak boleh sama sekali. Apalagi mau melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Bibik nggak berani, Den. Takutnya mamanya Aden tahu dan Bibik bisa dipecat, Den, kilah Biksumi. Ya sudah, kalau Bibik mau rahasia Bibik tersiar dan jadi viral, kataku sok cuek. Biksumi terdiam menatapku dan bertanya, Den Bimo serius dan mau sama Bibik? Den Bimo mau belajar sama Bibik? Bibik kan jauh lebih tua dari Den Bimo. Dan Den Bimo masih muda dan ganteng banget. Lebih baik Den Bimo cari pacar saja. Pasti banyak gadis yang suka sama Aden, ujar Biksumi. Aku tak menjawab lagi. Akan tetapi, ku jawab dengan tarikan tanganku yang membuat Biksumi jadi terkejut saat berlabuh dalam dekapanku. Sejak awal Biksumi bekerja di rumah mamaku menggantikan Mbok Siam, sebenarnya aku sudah merasakan kalau Biksumi memang berbeda dengan Mbok Siam. Perhatian Biksumi kepadaku lebih besar jika dibanding Mbok Siam dulu. Mbok Siam sangat jarang mau berbicara dan ngobrol sama aku. Tapi Biksumi berbeda. Sejak awal Biksumi sudah nampak ingin mendekatiku lebih akrab lagi sebagai anak majikannya. Sejak kecil, aku memang terbiasa sendiri di rumah, karena aku adalah anak satu-satunya dari mamaku. Mamaku bekerja sebagai pejabat ASN Pemda yang sudah lama menjadi single parent untukku. Papaku sudah lama meninggal dunia di saat aku baru saja masuk sekolah TK. Semenjak saat itu, Mama membesarkanku dengan sangat memproteksi diriku. Aku tumbuh menjadi anak yang introvert dan lebih senang menyendiri. Sebab sejak SD pun aku nggak boleh main, apalagi keluyuran bersama teman-temanku. Kegiatanku terbatas hanya sekolah. Dan pulang sekolah, aku biasa menghabiskan waktu di kamar sendirian. Bahkan hingga kuliah saat ini, aku juga jadi lebih merasa nyaman dengan kesendirianku kalau sedang berada di rumah. Aku jadi lebih sering bergaul dengan dunia maya. Lebih suka main game di HP atau sekedar nonton film terbaru di internet. Namun, setelah kehadiran Biksumi, aku jadi merasa memiliki teman untuk ngobrol dan curhat tentang perasaanku. Aku bilang ke Biksumi, sebagai anak lelaki yang sudah kuliah, terkadang aku iri dengan teman-temanku. Mereka bisa mengekspresikan diri sebagai anak muda yang memiliki banyak teman dan pergaulannya luas.
Bahkan di acara ulang tahun temanku, pemuda seperti diriku membawa kekasih mereka dan bisa tertawa bahagia bersama kekasihnya. Sementara aku, sampai usiaku 21 tahun sama sekali tak pernah memiliki teman wanita, apalagi seorang kekasih. Biksumi terdiam mendengar ceritaku malam itu. Dia juga membiarkan saja tanganku mendekapnya sembari ngobrol. Lalu tak kusangka Biksumi meraih wajahku agar menatap matanya. Kami jadi saling berpandangan untuk sekian waktu. Harusnya Den Bimo itu bersyukur punya mama yang sangat menyayangi Den Bimo, kata Biksumi. Mamanya Den Bimo tentu melarang Den Bimo untuk berpacaran karena ingin Den Bimo sukses dulu pendidikannya dan dapat kerja. Apalagi zaman sekarang, Den, banyak loh anak muda yang gagal masa depannya karena salah pergaulan. Den Bimo harus bersyukur, Den, punya mama yang sangat memperhatikan Den Bimo, tambah Biksumi. Ku jawab, iya Bik, saya tahu mama sangat sayang padaku. Tapi saya juga kan seorang pemuda biasa yang juga ingin memberikan kasih sayang saya kepada seorang wanita. Lagi-lagi, Biksumi tersenyum manis saat mendengar ucapanku. Kulihat wajahnya semakin cantik dan sangat dekat di hadapanku. Malam itu, aku jadi merasakan ada sebuah getaran dalam jiwaku yang selama ini tak pernah sama sekali aku rasakan sebelumnya. Kata Biksumi, sudah Den, mendingan Den Bimo fokus kuliah dan jangan mikirin wanita dulu. Besok juga kalau sudah sukses, pasti banyak wanita yang akan hadir dengan sendirinya. Apalagi Den Bimo kan gagah dan tampan. Mana ada sih wanita yang bisa menolak Den Bimo, bisik Biksumi. Suasana malam itu sangat berbeda. Tak pernah kurasakan perasaan nyaman seperti itu saat berada di dekat Biksumi. Walau dia hanya seorang pembantu, namun aku merasa Biksumi mampu memahami perasaan galau di hatiku. Lalu ku bilang padanya, kalau memang enggak ada wanita yang menolak saya, kenapa Bibik menolak permintaan saya? Tanyaku. Seketika Biksumi kembali terdiam, bisa aku rasakan sebuah kebimbangan terpancar di raut wajahnya. Melihat wajah Biksumi yang sangat dekat denganku, aku mulai merasakan ada suatu perubahan dalam diriku yang tak bisa aku kendalikan. Apalagi saat itu Biksumi tak membalas pertanyaanku. Dia menatapku lebih dekat lagi, lalu sekejap mulai memejamkan kedua matanya. Malam semakin larut, gejolak jiwa mudaku seperti meronta dalam batinku ketika Biksumi memberikan sebuah isyarat padaku, dan aku tak tahu harus bagaimana menyikapi semua ini. Den Bimo, bisik Biksumi, Aden beneran mau sama Bibik malam ini? Tanyanya dengan mata tetap terpejam. Iya Bik, kenapa Bibik tanyakan hal itu? Kataku. Karena Bibik khawatir, Den. Obrolan kita mulai membuat Bibik jadi merindukan suami Bibik, Den. Sementara suami Bibik kan sedang merantau jauh jadi TKI di luar negeri, kata Biksumi. Saat itulah aku tak kuasa berpura-pura lagi. Aku pun langsung saja mendaratkan tanda kasihku kepada Biksumi. Biksumi sebenarnya adalah wanita yang sangat setia pada suaminya. Pernikahannya dengan suami sudah memasuki tahun ke-12, dan selama ini rumah tangganya baik-baik saja. Hanya saja karena masalah himpitan ekonomi, sang suami harus meninggalkannya untuk mencari nafkah menjadi TKI ke luar negeri. Den Bimo, Bibik sambil menceritakan masalah rumah tangga Bibik ya. Dan selagi Bibik bercerita, Den Bimo juga sambil Bibik ajarin, Den, bisik Biksumi. Iya Bik, lanjutkan saja ceritanya, saya akan mendengarkan sampai selesai, balasku. Selama pernikahan dengan suami, Biksumi agak kecewa karena hingga saat ini mereka belum bisa memiliki anak sendiri. Dulu, Bibik yang dituduh mandul sama suami Den. Bahkan suami Bibik sempat nikah lagi dengan wanita lain, jelas Biksumi.
Aku mendengarkan ucapan Biksumi sembari membiarkan Biksumi melepaskan semuanya. Lalu Bik, bagaimana semuanya bisa terjadi dalam kehidupan Bibik? Tanyaku. Biksumi menjawab, dulu suamiku nikah lagi Den, tapi ternyata dengan istri mudanya pun nggak bisa memiliki anak. Malah akibat nikah lagi, kondisi ekonomi suami Bibik jadi semakin terpuruk dan dia dipecat oleh kantornya sebab istri keduanya itu ternyata materialistis, Den, ujar Biksumi. Aku tetap mendengarkan Biksumi. Kulihat jam di dinding sudah menunjuk pukul 1 malam dan televisi masih menyala di hadapan kami. Biksumi terus bercerita sembari berpindah tempat. Dia berlutut di depanku, katanya pegal, duduk terus di sofa. Biksumi mengaku kecewa dengan suaminya. Apalagi di saat merantau menjadi TKI, Biksumi yang harus menanggung biaya keberangkatannya. Terus Bibik dari mana mendapatkan uangnya? Tanyaku sembari tanganku mengusap rambut ikal Biksumi. Biksumi mendongak menatapku, lalu melempar senyuman yang sangat manis padaku sebelum menjawab pertanyaanku. Bibik terpaksa mencari uangnya dengan melakukan apa saja, dan Bibik terpaksa meminta bantuan Juragan Merto, tuan tanah di kampung Bibik Den. Biksumi sesekali bercerita, namun sesekali sibuk sendiri dengan apa yang mulai menarik perhatiannya. Malam itu aku jadi mengerti kenapa Biksumi sampai melakukan kesalahan bersama suami tetangga di kampungnya. Aku juga jadi paham kenapa Biksumi tak mampu menolak rayuan dan godaan dari Kang Karyo, pedagang sayur keliling itu. Biksumi memberitahuku semuanya. Dia juga mengajariku tentang arti kehidupan. Dan Bimo, mau Bibik teruskan ceritanya Dan? Tanya Biksumi dengan lirih. Tatapan mata Biksumi membuat jiwaku terasa terbang dan melayang semakin jauh. Iya Bik, teruskan. Tapi saya merasa haus dan ingin melahap buah yang segar Bik, kataku. Iya Denen, dengerin saja cerita Bibik sambil dan Bimo menikmati buahnya Den, balas Biksumi. Malam itu, Biksumi menceritakan semua pengalaman hidupnya. Sementara di waktu bersamaan Biksumi pun memberikan sebuah pengalaman yang selama ini tak pernah kudapatkan. Sejak saat itu, hubunganku dengan Biksumi jadi semakin akrab. Tidak lagi seperti pembantu dan anak majikan. Mamaku ikut senang melihat perubahanku yang lebih bisa bersikap menghargai pembantu rumah tangganya. Biksumi juga berjanji tak akan mengulangi kesalahannya yang dulu dengan Kang Karyo, pedagang sayur keliling. Walau diam-diam kesalahan yang sama justru dilakukan Biksumi bersama diriku, anak majikannya sendiri. Kerjasama rahasiaku dengan Biksumi terus berlanjut, hingga akhirnya suami Biksumi selesai kontrak sebagai TKI dan kembali ke kampung halaman. Hingga saat ini, kenanganku bersama Biksumi akan selalu kuingat dalam hidupku, walau sudah sangat lama berlalu. Aku sendiri saat ini sudah berumah tangga dan memiliki 2 orang anak. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.